Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah Muhammadan. Saudara-saudara mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Ponorogo Tulungagung yang saya cintai, pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan manajemen pemasaran dan perencanaan strategis berdasarkan orientasi pasar. Apa tujuan dari pembahasan ini? Pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan pemasaran berorientasi pada pasar. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses manajemen pemasaran dan menganalisis hubungannya dengan pasar sasaran. Nah, dari sejarah yang kita bisa pahami bersama bahwa historisnya pada tahun 1970 ya, setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi krisis energi, ada inflasi yang tinggi ya. Yang ketiga, stagnasi ekonomi, dan yang keempat ini keunggulan kompetitif Jepang. Apa periode ini? Ya, pada periode ini ya, bahwa banyak resesi sebagai stagflasi, di mana pengangguran yang tinggi bertepatan dengan inflasi yang sangat tinggi pada saat periode tahun 1970 ini. Nah, sehingga apa? Yang nomor 4 ini, keunggulan kompetitif Jepang ini sangat menguasai, Jepang sangat menguasai berkaitan dengan produksi besi, baja, galangan kapal, ya, industri mesin, alat-alat fisik, berat, dan sebagainya. Bahkan pada setelah tahun 80-an, Jepang menguasai industri komputer, ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Pada saat ini, setelah periode ini tidak dapat lagi membuat proyeksi sederhana tentang pertumbuhan guna merencanakan produksi, penjualan, dan keuntungan mereka. Nah, terobosannya adalah setelah historis ini mereka membuat perencanaan jangka panjang dan membuat perencanaan strategis. Nah, ini yang kita bicarakan bahwa perencanaan strategis inilah di mana pada manajemen pemasaran ini sangat diperlukan. Baik, perencanaan strategis yang berwawasan pasar itu seperti apa? Pengertiannya adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar sasaran, keahlian, dan sumber daya keorganisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuannya apa? Untuk membentuk dan menyempurnakan bisnis serta produk perusahaan supaya memenuhi sasaran keuntungan dan pertumbuhan. Ini dari pengertian dan tujuan perencanaan berwawasan pasar. Elemen pasar itu ada 3. Pertama adalah perusahaan harus dikelola oleh pengusaha itu seperti portofolio investasi, ya. Di mana misalkan pada bisnis itu yang pertama kita dikembangkan, ya. Yang kedua adalah dipertahankan, yang ketiga adalah dikurangi, dan yang keempat adalah dihentikan, ya. Jadi strategi bisnis itu seperti portofolio di mana harus dikembangkan, dipertahankan, dikurangi, dan dihentikan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang kedua, potensi keuntungan masa depan tiap bisnis itu harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan. Ini harus ada hitungan yang cermat, matematikanya harus ada. Ya, ini yang sangat kita perlukan. Yang ketiga, ada pemantapan strategi. Ya, di mana pemantapan strategi itu ada pengurangan biaya, ya, ada menekankan inovasi dan mengejar pangsa pasar. Strategi pemantapan strategi ini harus kita laksanakan setiap dalam perencanaan. Baik, ada 4 level perusahaan yang kita tahu bersama, yaitu ada level korporasi, ada level divisi, ada level bisnis, dan ada level produk. Apa yang dimaksud dengan level korporasi? Yaitu merancang rencana strategi korporasi untuk mengarahkan seluruh perusahaan ke masa depan yang menguntungkan. Di mana strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategi perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran perusahaan pada suatu perusahaan itu. Yang kedua, level divisi. Membuat
rencana alokasi dana ke tiap unit bisnis dan divisi. Baik divisi dalam artian di sini adalah pembagian administrasi, baik divisi organisasi dan sub-sub bagian dari divisi-divisi organisasi tersebut. Yang ketiga ada level bisnis. Pada level bisnis ini membuat rencana strategi unit bisnisnya. Nah, pada strategi unit bisnis ini atau level bisnis ini, di mana suatu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang tidak mencari laba atau berlaba. Nah, lingkungan bisnis ini terus berubah, maka memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi tersebut. Yang keempat, level produk, yaitu membuat rencana pemasaran untuk mencapai sasarannya dalam pasar produknya. Apa yang dimaksud di sini, atau yang dimaksud adalah istilah katakan marketing plan, ini sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan pada level perusahaan ini. Kenapa? Salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang harus dipasarkan tersebut. Baik, saudara-saudara, kita lanjut. Perencanaan strategi korporasi itu yang pertama adalah menetapkan misi korporasi, ya, di mana kita harus tahu sejarah dari perusahaan atau organisasi yang kita dirikan. Di mana sejarah ini setiap perusahaan memiliki sejarah, tujuan dan kebijakan dan prestasi. Yang kedua, ada pilihan pemilik atau manajemen. Di mana preventif saat ini ya dari para pemilik dan manajemen. Ya, yang ketiga, berkaitan dengan lingkungan pasar. Lingkungan pasar ini yaitu bahwa ada mempengaruhi misi dari lingkungan ini, jadi adalah para pemilik dan manajemen. Nah, lingkungan pasar ini mengetahui misi organisasi. Nah, ini pada lingkungan pasar. Sumber daya organisasi ini bisa jadi menentukan misi mana yang mungkin dijalankan. Dan yang terakhir ada ciri kompetisinya, di mana organisasi atau perusahaan harus berdasarkan misinya pada kompetisi utama. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya ada misi korporasi, yaitu Peter Drucker ini. Ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah apa yang sebenarnya menjadi bisnis kita. Ini pada perencanaan strategi korporasi, pada misi korporasi. Yang dimaksud di sini adalah apa sebenarnya misi kita, ya? Apa sebenarnya misi mendirikan perusahaan ini? Menggabungkan kemampuan kerja kita, kesempatan yang ada, ya, komitmen kita untuk menghasilkan sebuah bisnis, sebuah karya, maka kita harus menentukan apa yang kita anggap sebagai kepentingan atau kesuksesan ini. Ini harus kita rencanakan. Yang kedua, siapa pelanggannya? Ini sangat perlu. Kita harus bisa mengajak, ya. Siapa sebenarnya pelanggan kita? Ya, sebuah perusahaan tidak mungkin memuaskan untuk semua. Kita harus berani memilih pelanggan yang cocok dengan atribut perusahaan kita dan melupakan yang bukan pelanggan kita. Yang ketiga, nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan? Ini sangat penting. Apa yang diinginkan oleh pelanggan kita itu harus tahu dalam perusahaan. Ya, tidak mungkin kita memuaskan segalanya sepenuhnya kepada pelanggan. Kita harus tahu apa yang menjadi titik kunci dalam pelanggan kita yang memiliki. Hal apa yang membedakan Anda dengan pesaing Anda, ini harus kita matangkan dan kita petakan. Yang keempat, apa yang seharusnya menjadi bisnis kita? Ini sangat perlu. Apa rencana kerja kita ini? Ini sangat perlu, ya, dalam sebuah strategi korporasi. Semua perbaikan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pendelegasian yang jelas, dengan tolak ukur yang jelas, dengan penanggung-jawaban yang jelas, secara sistematik. Kita harus selalu memperbaiki diri dan melakukan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Ini yang sangat kita perlukan. Baik, saudara-saudara, ya, kita lanjutkan. Ada karakter misi yang baik yang perlu kita pahami bersama, yaitu pada titik fokus
sejumlah tujuan terbatas. Yang kedua, menetapkan lingkungan kompetisi perusahaan, dan yang ketiga, menekankan pada kebijakan dan nilai utama perusahaan. Baik, menetapkan unit usaha strategi atau strategi bisnis unit. Ini sangat perlu dalam strategi pemasaran. Awal adalah misalkan rekrut atau dalam definisi produknya ini misalkan menyediakan jasa kereta api. Ini berkereta apian. Dalam divisi menurut pasarnya bahwa memindahkan orang dan barang. Nah, ini kita tahu jenis pasarnya seperti apa. Misalkan jenis Xerox, ya perusahaan Xerox misalkan membuat mesin fotokopi, ya ini perusahaan Xerox. Divisi pasar menurut pasar Xerox ini apa? Meningkatkan produktivitas kantor. Kantor biar lebih produksi dengan memakai fotokopi merek Xerox. Misalkan pada perusahaan Standard Oil menjual bensin misalkan. Nah, ini produknya. Ya, menurut pasarnya apa? Menyediakan energi. Misalkan ada Columbia Picture ya, ini membuat film misalkan, film ini produksi Columbia Picture misalkan. Ini apa? Memasarkan di pasarnya apa? Memasarkan hiburan-hiburan. Sehingga pasar kita tahu ya, produk yang kita hasilkan tahu, pasar kita tahu. Ini sangat perlu ya, perlu kita lihat bersama-sama. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan yang ketiga ini melakukan sumber daya di tiap SBU tadi ya. Oke, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keanggaran dan sebagainya. Sumber daya ini harus kita alokasikan. Ada 4 tingkat organisasi kalau kita rumuskan bersama. Pertama, tingkat korporat. Ya, ini bertanggung jawab merancang strategi korporat untuk panduan seluruh perusahaan. Berwenang dalam menentukan dan alokasi sumber daya divisi serta menilai bisnis mana yang akan dieliminasi atau dikembangkan. Nah, yang kedua, kalau kita simpulkan bersama bahwa tingkat divisi ini menentukan rencana alokasi dana tiap unit bisnis dan divisi. Nah, dan pada tingkat unit bisnis menentukan rencana strategis untuk menghantarkan unit bisnis menuju masa depan yang menguntungkan. Dan pada tingkat produk, di tingkat organisasi ini mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan dalam pasar produk. Coba kita lihat ada jenis produk life cycle ya, rumusan-rumusan produk ini bagaimana dari introduction ya, dari grow, dari maturity, dari deadline. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini strategi dari produk life cycle ini. Misalkan produk life cycle ini punya rumusan bersama bahwa perusahaan itu apa usaha kita atau perusahaan yang kita kita ciptakan, yang kita punya itu harus punya prinsip ini. Ya. Bagaimana pada masa tahap perkenalan, pada masa tahap perkembangan, pada masa tahap kedewasaan, dan bagaimana pada tahap penurunan. Ini kita harus mengerti. Coba kita lihat bersama-sama pada contoh misalkan. Martemik pada produk life cycle ini. Misalkan pada saat tujuan, pada saat strategi produk, pada saat strategi promosi, pada saat distribusi, pada saat strategi harga ini. Nah, pada strategi pemasaran dalam produk tahap siklus kehidupan produk ini, kita harus tahu di mana masa tahap perkenalan, di mana masa tahap perkembangan, di mana masa tahap kedewasaan, dan di mana pada tahap penurunan. Coba kita lihat bersama-sama, misalkan pada penetrasi. Ini pada tahap perkenalan. Di mana sebuah pabrik pada saat ini, ya, pada saat ini pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produk kepada masyarakat. Ya. Jadi sehingga apa? Ya, pada saat-saat di sini strategi harga di sini ini promosi secara besar-besaran. Omset penjualan yang masih rendah. Ya. Pada saat ini juga produksi masih rendah. Ya. Ini karena apa? Pada masa tahap perkenalan. Ya. Kalau kita lihat pada rumus ini, ya, life cycle ini.
Karena di introduction ini, di tahap perkenalan ini, sehingga ini kita harus tahu, perusahaan harus tahu pada produk pada saat ini. Yang kedua, pada saat tahap growth ya atau tahap perkembangan ya, tahap ini. Coba kita lihat pada tahap perkembangan ini di tengah-tengah. Ada kesadaran merek, penyabaran informasi, diferensi, penyesuaian dengan perusahaan. Nah, ini saat strategi promosi. Nah, tahap perkembangan ini, saudara-saudara, di mana sebuah produk mulai dikenalkan, digunakan oleh konsumen. Sehingga apa? Kita alami bersama pada saat ini ya, produk-produk ini, penyebaran informasi ini, pasar yang semakin meluas ya, omset pada saat ini penjual terus menaik, ini semakin berkembang, tapi pesaing baru ini semakin mulai bermunculan dan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak pada saat ini. Kita memproduksi harus banyak. Ketika waktu tahap perkenalan ya sedikit-sedikit, tapi ketika pada tahap perkembangan atau grow ini harus banyak, diperbanyak lagi dan sebagainya. Nah, oke, pada strategi life cycle ini, misalkan di waktu pada tahap kedewasaan atau maturity ini pada tingkat kejayaan yang sangat luar biasa. Ini harus kita tentukan bersama. Pada saat ini kita harus hati-hati. Di mana misalkan kita lihat pada saat ini meraih promosi pasar, memperluas target pasar, mencari segmen baru lagi, ya, penetapan kembali produk misalkan, modifikasinya, persiapan rentrine dan sebagainya. Nah, tahap kedewasaan ini, ya, yang sangat tertinggi pada level ini, omset penjualan semua produk mulai menurun. Ini mesti kita rasakan. Persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar pada tahap ini, pada tahap kejayaan ini. Maka di mana kita lihat harga produk semakin menurun, persaingan ini banyak, produksinya yang tinggi melimpah. Ini bagaimana? Ini kita harus tahu pada saat kejayaan ini. Ya, ini product life cycle ini kita harus mengetahui bagaimana ciri-cirinya. Dan yang terakhir pada ciri-ciri product life cycle ini yaitu pada tahap penurunan atau deadline. Nah, ini harus kita tahu ya. Tadi introduksi di grow-nya dan sebagainya ini pada saat penurunan. Kita lihat di penurunan. Penurunan ini modifikasinya kita harus penyesuaian dengan perubahan. Di sini kita orientasi saluran distribusi, memelihara jaringan, membedakan produk-produk. Ya, pada penurunan ini kita harus banyak diskon-diskon. Stabilitas harga ini harus kita sangat mengetahui, sehingga apa? Kalau kita simpulkan bersama, pada saat ini kita sepakati bersama di perusahaan, keuntungan akan terus menurun, ya. Apalagi kalau kita tidak segera melakukan antisipasi atau mengganti strategi kita, maka kemungkinan produksi kita akan hilang di pasar besar ini. Di beberapa pasar kita akan hilang. Karena apa? Kita sadari bersama momen-momen ini, pada deadline ini, bahwa jumlah produksi ini menurun, kita sadari bersama, ya, konsumen ini juga mulai jenuh dengan usaha atau produk kita, pesaing semakin banyak bermunculan, ya, menggantikan sehingga apa? Kita harus menggantikan produk yang lama mengalami penurunan ini, dan keuntungan ini mesti sangat menurun, yang sangat signifikan. Nah, bagaimana reinkarnasi ini dari jurus atau strategi product life cycle ini, bahwa kita harus mengetahui masa-masa dari produk ini. Ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.